Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-26. Saya ingin masuk ke pembahasan ziarah ke makam-makam para wali di Ashrul Awakhir, terutama di malam-malam likuran alias malam-malam mencari Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu sudah ada rumus. Apabila dimulai hari Sabtu, maka malam 23. Apabila malam ganjil jatuh pada hari Jumat, maka ya malam itu Lailatul Qadar. Seperti kemarin itu malam 21 kan jatuh malam Jumat. Sudah ada memang. Tetapi Lailatul Qadar itu berhubungan dengan kita memohon. Ini masalahnya. Doa. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan doa itu syarat ijabahnya banyak sekali. Saya baca di kitab-kitab itu syarat mutlak pertama doa diijabah adalah aklul halal. Makanan yang masuk ke badan kita ini harus halal, murni. Waduh, urusan halal murni itu di akhir zaman nyaris mustahil itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirham halal. Yang paling sulit didapat di akhir zaman adalah uang yang halal. Artinya makanan yang murni halal sangat sulit. Karena itu sesuai dengan nasihat dan anjuran mahaguru kami, ya kalau kita doa sudah sulit diijabah, minta doa. Sebaik-baiknya tempat kita meminta doa dari para wali, ya makam beliau, mau kemana lagi. Nah, karena itu banyak kita dapati di malam-malam ganjil itu orang-orang mengejar ke makam-makam para wali sambil berharap sahibul maqam mendoakan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itu secara logika arjalil ijabah. Harapannya lebih besar daripada kita berdoa sendiri. Ya kayak kita ziarah ke Wali Songo, keluar Batang, kemana. Ya doa kita dengan doa beliau-beliau itu kan jauh. Pastilah doa beliau-beliau itu lebih diijabah. Sehingga harapan mendapatkan Lailatul Qadar menjadi ausa, lebih luas. Ya apalagi yang mengejar dengan umrah, doa di Ka'bah. Ya bisa Anda bayangkan ya, memohon Lailatul Qadar di Multazam umpama. Gimana enggak diijabah? Memohon Lailatul Qadar di Hijr Ismail. Memohon Lailatul Qadar di Mataf, tempat tawaf. Memohon Lailatul Qadar di Raudhah. Apalagi memohon Lailatul Qadar di Muwajahah, di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas harapan untuk mendapatkan jauh lebih banyak. Karena itu ashabuna selalu saya anjurkan kalau di malam-malam likuran untuk mengejar ke makam-makam para wali. Alhamdulillah di beberapa kota sudah jalan, tinggal kota-kota yang belum bisa menyusul. Jangan sampai hati bilang, wah sama aja saya doa di rumah juga sama.
Hingga bisalah siapa Anda, siapa mereka. Siapa Anda, siapa beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Bagi yang masih meragukan urusan makam wali itu urusan penting, saya ingin mengajak pikiran Anda bermusafir, pikiran Anda berjalan ke kisah waktu Nabi Musa mencari makam Nabi Yusuf. Kalau di kitab terkenal ini cerita dengan Ajuzu Musa atau Ajuzu Bani Israel. Ada yang menyebut Ajuzu Musa, ada yang menyebut Ajuzu Bani Israel. Kisah masyhur, terkenal ini cerita. Atau di kalangan orang-orang yang bukan aliran kita, bukan aliran makam, di kelompok Wahabi itu juga sering diceritakan. Sering dikumandangkan ini cerita Ajuzu Bani Israel. Ringkas cerita itu Nabi Musa dengan kaumnya itu akan keluar dari Mesir, kehilangan jalan, jadi nggak ketemu aja jalan tuh. Di padang pasir itu nggak ketemu, gelap aja, nggak jelas itu kemana. Memang sama Allah ditutup. Akhirnya Nabi Musa, nabi ya, saya mau bilang firasat ya salah, nabi kelasnya udah bukan kelas firasat, wahyu itu. Pokoknya Nabi Musa kemudian kalau bahasa kita ngeh gitu, tersadar ini ada yang nggak beres ini. Kenapa nggak bisa keluar? Akhirnya beliau mengumpulkan orang-orang Bani Israel, otomatis yang menjawab ulama-ulama Bani Israel. Ada yang ingat, katanya Nabi Yusuf pernah bersabda, kalau kalian, yakni kalian Bani Israel, akan keluar dari Mesir, tolong bawa jasad saya, jenazahnya itu. Sudah meninggal Nabi Yusufnya, ini zaman Nabi Musa kan, tolong bawa jasad saya. Kata Nabi Musa, sudah kita mau bawa. Kata ulama Bani Israel, enggak ada yang tahu makamnya. Kata Nabi Musa, siapa yang tahu? Tinggal satu yang tahu, satu wanita tua itu. Ini yang disebut Ajuzu Musa atau Ajuzu Bani Israel. Akhirnya itu perempuan didatangkan, cuma minta syarat yang sangat lucu. Saya tidak akan memberitahu kecuali kamu meluluskan permohonan saya. Ditanya sama Nabi Musa, pingin apa kamu? Ini yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Cerdasnya si Ajuz ini, cerdasnya wanita tua ini. Saya ingin menjadi rafiquka fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Ini gak main-main loh. Kalimullah. Nabi Musa ini. Orang luar biasa. Nabi Musa ya kurang mau lah dengan permohonan itu. Tapi maksa perempuan ini. Karena maksa sudah dikabulkan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau menasihati sahabat-sahabatnya, kalau yang minta doanya ke orang-orang besar seperti Anbiya itu, ya zaman Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad, itu minta doanya yang remeh-remeh itu pasti ditegur sama Nabi. Kenapa engkau tidak memohon permohonan yang tinggi ke Ajuzi Musa, yang hebat permohonannya, jangan yang setengah-setengah seperti Ajuzu Musa. Akhirnya dikabulkan, kemudian ditunjukkan, digali, dapat sudah itu jasad Sayyidina Yusuf alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Asyahid fil qissah. Tujuan saya menceritakan Ajuzu Musa. Malah saya ingin bertanya kepada orang-orang yang anti makam itu. Ini yang dicari Nabi Musa, hai atau mayit? Nabi Yusuf ini masih hidup apa sudah wafat? Jawabnya sudah wafat. Berarti yang akan dibawa adalah jenazah. Bukan jasad yang masih hidup, tapi jenazah.
Dah, apa yang terjadi? Ketika jenazah mayat Nabi Yusuf dibawa oleh Bani Israel, terbuka itu jalan yang asalnya tertutup, gelap gulita, nggak kelihatan. Terbuka, terang benderang, jelas, ketemu jalan. Maka saya mengatakan, siapa yang ingin terbuka jalannya, terbuka dari kesulitan-kesulitannya, supaya mendekati jasad-jasad yang suci. Syukur-syukur ajsadul anbiya, jasad-jasad para nabi, li'annahum ahya fi kuburihim, karena mereka hidup di alam kubur mereka. Kalau tidak mampu, ajsadul auliya, jasad-jasad para wali yang berada di makam-makamnya, maka akan terbukalah doa-doa Anda. Kesulitan-kesulitan Anda akan terpecahkan. Gelapnya perjalanan hidup Anda akan berubah menjadi terang benderang. Bibarakatihim, Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.